Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Faqalallahu fi haditsi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtubu faqad lagat wa man lagafala jum'atalah ansitu wa la tatakallamu 'indal khutbah jami'a rahimakumullah. Faqalallahu fi suratul ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillah iswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Faqalallahu fi haditsi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bu'istu liutammima ma karimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas di lingkungan Cimindi, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Marilah kita untuk senantiasa mentakarubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terasa sudah masuk lagi menuju bulan Maulud. Bulan Maulud itu adalah suatu kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dari suku Bani Sa'ad yang tempatnya sangat gersang. Tetapi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, keadaan menjadi rindang, pepohonan menjadi bagus sampai sekarang. Bahkan di suku Bani Sa'ad sampai sekarang, yaitu di Saudi Arabia, itu bisa dikatakan anggur yang paling terbaik yaitu di Bani Sa'ad atau di suku Bani Sa'ad itu, yaitu kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadinya itu baginda Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan dalam keadaan kering kerontang dan juga tandus dan gersang sekali. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan, pepohonan yang tadinya kering menjadi rindang, yang tadinya yang tidak subur menjadi subur. Itulah pahala atau kelebihan daripada dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat akhlak yang paling baik, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW selalu santun, ramah, dan sopan. Tidak dibeda-bedakan, tidak ada perbedaan perlakuan, semua sama. Baginda Nabi Muhammad kepada para sahabatnya tidak ada yang dispesialisasikan. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah sesosok manusia militan, manusia pilihan daripada Allah SWT. Dari sekian ribuan nabi yang terpilih, hanyalah baginda Nabi Muhammad SAW yang bisa menyatukan Putu Mekah, yang bisa menyatukan keadaan Mekah menjadi sampai sekarang.
Oleh karena itu saya sebagai khotib mengajak khusus kepada khotib pribadi, marilah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam jiwa Rasul ada suri tauladan yang perlu kita tauladani. Terutama baginda Nabi, bagaimana mensyarah bil ma'ruf kepada para istri-istrinya. Bagaimana kepada perilakuannya kepada para sahabatnya. Bagaimana perlakuan kepada anak-anaknya. Baginda Nabi Muhammad SAW selalu ramah, selalu sopan, selalu santun. Perilakunya itu sangat dihargai dan juga sangat dihormati oleh para kafir Quraisy pun juga mengakui kelebihan baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang namanya kafir itu adalah sebuah penolakan. Arti kafir itu, kafir itu asal dari kaffara yukaffiru kaffaron kuffaron, artinya selalu menolak kepada kebaikan. Artinya selalu gengsi dalam kebaikan. Itu orang-orang kafir. Kalau sebenarnya umat Islam seperti itu sama dengan orang kafir. Kalau sebenarnya malu mengerjakan sholat, malu mengerjakan baca Quran, malu sedekah, malu berbuat baik. Oleh karena itu saya sebagai khotib mengajak khusus kepada khotib pribadi, tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana sigrok para ahli ulama dikatakan, imtisalul awamili wajtinabul nawahihi. Baginda Nabi mempunyai sifat yang pertama siddiq. Baginda Nabi mempunyai sifat fatonah. Baginda Nabi mempunyai sifat syaja'ah. Baginda Nabi mempunyai sifat amanah. Baginda Nabi mempunyai sifat tabligh. Baginda Nabi pandai dalam berbicara tetapi tidak mengada-adakan acara. Baginda Nabi pandai di dalam memanah, kemudian siasat perang. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai panglimanya perang waktu melawan kafir Quraisy. Oleh karena itu, yang namanya Islam itu universal. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang telah beriman, wahai orang-orang umat Islam, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, secara integral, secara monial, secara keseluruhan. Jangan sampai ada yang dibeda-bedakan, jangan sampai ada yang dipilih-pilih secara parsial. Artinya dipilih-pilih itu tidak boleh. Agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang untuk seluruh alam, bukan hanya umat Islam saja. Umat Kristen pun juga ngikuti sebenarnya, tetapi gengsi dia mengakunya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam berbahagialah kita sebagai umat Islam dilahirkan di umat Islam. Oleh karena itu saya sebagai khotib mengajak khusus kepada khotib pribadi. Karena yang namanya khotib itu yang paling utama. Khotib itu yang paling utama harus diajak sebenarnya. Karena yang menyatakan, yang mengucapkan itu adalah khotib, harusnya dikerjakan pun juga oleh khotib. Kenapa? Karena yang namanya mustami itu kata khotib, artinya kata Al-Quran, kata Al-Hadis. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang telah beriman, kalian itu harus kalau mau mendirikan sholat harus punya air wudu dulu. Kalau kita tidak punya air wudu itu tesah sholatnya. Makanya dalam hadis dikatakan la sholata ilal wudu'i, tidak akan ada sholat kalau tidak ada wudu. Dan juga la sholata fi sholatil al-fatihah, tidak sah seseorang sholat kalau tidak membaca surat al-fatihah. Kalau ada imam yang lupa membaca al-fatihah, ucapkan dengan subhanallah,
subhanallah dengan 3 kali oleh makmum. Jangan malu, jangan hanya kita menegur didiamkan, karena itu jadi dosa oleh seluruh umat Islam. Kalau kita tidak mengingatkan imam kalau lupa mengucapkan atau membaca surat Al-Fatihah. Barakallahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli Jemaah Masjid Jami Al-Ikhlas, betapa kita harus berbahagia. Kenapa kita harus berbahagia? Karena kita dilahirkan di umat Islam. Kalau kita tidak dilahirkan di umat Islam, mungkin kita tidak akan tahu ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam itu adalah agama yang paling baik. Dalam Quran dikatakan surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna dinna 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Apa sih sebenarnya Islam? Islam itu asal kata dari aslama yuslimu islaman, salma yusilmu silman. Artinya berserah diri, artinya selamat. Selamat saja kita daripada siksa api neraka, boleh. Kemudian saja selamat kita daripada gangguan setan, boleh. Tetapi tentu saja yang namanya iblis, yang namanya setan tidak akan berhenti untuk menggoda anak cucu Adam. Kenapa? Karena setan sudah sumpah kepada Allah, minta izin, minta request untuk memohon, untuk mengganggu kepada seluruh umat baginda Nabi. Kata Allah, silahkan kalau yang bisa digoda. Tetapi kalau yang tidak bisa digoda, ya jangan dipaksa. Tetapi pada gilirannya kalau kita perhatikan, kebanyakan orang banyak digoda. Contoh saja, di masjid kan garane pada cek setan teh dengikeun tah nu benar, tapi heuda gitu. Yang namanya setan itu gesumpah rek digoda cenah seluruh Bani Adam teh. Gesok cek Allah lamun kuat mah ngagodana. Tapi kebanyakan kalau kita perhatikan, kebanyakan banyak orang yang bisa digoda ketimbang yang tidak bisa digoda. Oleh karena itu, ya itulah hidup di dunia ya. Dalam Al-Quran dikatakan wasyafatain nahun najdain. Allah telah tunjukkan 2 jalan, mau kitabullah, mau sunatul rasul, mau hubus setan, mau hubullah, mau ke jalan setan, mau ke jalan Allah, tersila. Allah telah menyodorkan wasyafatain nahun najdain. Artinya 2 jalan Allah ciptakan. Ada kejelekan, ada kebaikan. Tetapi kalau senyap kebaikan, qulil haqqo wal kana muron. Katakanlah yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Jangan disembunyikan. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa, dan janganlah kalian mencampur adukan antara hak dengan kebatilan. Di sana lanya la nahyi, apa la nafi, maaf. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Qulil haqqo walau kana muran. Katakanlah yang hak meskipun rasanya pahit bagaikan empedu, manisnya bagaikan madu. Tetapi pada hakikatnya kita sebagai umat Islam pada gilirannya harus banyak introspeksi diri. Karena yang pertama kata Umar bin Khattab, yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Hisablah diri sendiri sebelum menghisab orang lain. As-sulih nafsaka yahlus lakanas. Perbaikilah diri sendiri